Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman, LCME SY, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, dan kepada teman-temannya insyaallah dirahmati oleh Allah. Baiklah, izin memperkenalkan diri, nama Nika Dini Razana, NPM 20510401119, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau melaporkan hasil review guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah. Identitas jurnal. Yang pertama, judul jurnal yaitu Penerapan Akad Ijaroh dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. Nama jurnal, Jurnal Ekonomi Syariah. Nama penulis jurnal, Hamzah Hudafi dan Ahmad Budi Lakwanain. Nomor volume dan nomor isu, nomor volume 2 dan nomor isu 1. Tanggal publikasi jurnal yaitu 20 April 2021. Halaman jurnal halaman 44 sampai halaman 55. Nama reviewer Nika Dini Razana, tanggal reviewer tanggal 3 Desember 2021. Pendahuluan. Dalam hidupnya, manusia bersosialisasi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang termasuk di dalamnya kegiatan muamalah. Sebab muamalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Konsep Islam mengenai muamalah sangat baik karena menguntungkan semua pihak yang ada di dalamnya. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan ialah ijaroh. Ijaroh adalah salah satu kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang biasa dikenal dengan sewa-menyewa, upah-mengupah, sangat sering dilakukan di masyarakat dan sangat membantu dalam kehidupan. Hal ini juga berlaku pada wilayah lembaga ekonomi seperti bank syariah. Pada produk yang ditawarkan bank syariah diantaranya terdapat produk yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang ingin melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci, namun belum memiliki kemampuan untuk menanggung biayanya sekaligus. Pembiayaan umroh pada bank syariah merupakan bentuk pembiayaan yang bersifat jangka pendek yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh. Dalam hal ini, akad yang digunakan ialah akad ijaroh. Sebab dalam akad ijaroh, maka harus terjadi kejelasan dari unsur-unsur ijaroh tersebut, meliputi objek ijaroh dan juga pengguna jasa. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Ijaroh adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Kalau menurut bahasa Indonesia adalah sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Dan bisa juga kita dapat intisarinya bahwa ijaroh atau sewa-menyewa yaitu akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang, bukan barang. Rukun ijaroh, menurut Hanafiyah, rukun ijaroh hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijaroh ada 4, yaitu yang pertama akid atau mujir, yaitu orang yang menyewakan, dan mustajir, orang yang menyewa. Kedua, sikhot, yaitu ijab dan qabul. Yang ketiga, ujroh atau uang sewa atau upah. Yang keempat, manfaat, baik manfaat suatu barang yang disewa atau jasa tenaga diri orang yang bekerja. Syarat-syarat ijaroh terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama, syarat terjadinya akad, syarat inkok. Yang kedua, syarat nafaz, berlangsungnya akad. Yang ketiga, syarat mengingatkan akad atau syarat luzum. Yang keempat, syarat sahnya akad. Macam-macam ijaroh terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, ijaroh atas manfaat disebut juga sewa-menyewa, dan yang kedua, ijaroh atas pekerjaan yang disebut juga upah-mengupah. Penerapan akad ijaroh pada produk bank syariah.
Penerapan akad ijaroh pada bank syariah dapat berupa dana talangan haji dan umroh. Produk pembiayaan umroh ini melibatkan akad ijaroh pada transaksinya, yang dimana ini sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijaroh berbeda dengan transaksi jual beli yang di dalamnya ada hutang piutang dikarenakan sifatnya temporal, sedangkan jual beli sifatnya permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang. Mengenai diperbolehkannya sewa-menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa-menyewa diperbolehkan. Diperkuat dengan 3 dasar hukum Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma', maka hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar hukum di atas, dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa-menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah memiliki model-model pembiayaan yang dimaksudkan pada sewa-menyewa, manfaat atau ijaroh yang ditunjukkan pada pembiayaan umroh. Pada praktek di lembaga keuangan syariah, ada 2 model sewa-menyewa, yaitu yang pertama, bank telah membeli objek ijaroh kepada agen travel lalu dijual kepada nasabah atau calon jamaah dengan akad ijaroh. Yang kedua, nasabah atau calon jamaah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan dengan akad ijaroh, lalu pihak bank melakukan akad wakalah dengan agen travel atau pemindahan tanggung jawab. Baik, yang selanjutnya tujuan penelitian dan metode penelitian. Tujuan penelitian. Jurnal ini secara khusus bertujuan untuk memberikan solusi dan informasi berupa pemahaman akad bank syariah. Dan metode penelitian, jurnal ini menggunakan metode analisis deskriptif. Kesimpulannya, ijaroh adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau yang disebut ujroh, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijaroh terbagi menjadi 2, yang mana kegiatan ini sering dilakukan dalam kehidupan saat ini, yaitu ijaroh atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa, dan ijaroh atas pekerjaan, yang disebut juga upah-mengupah. Hukum asalnya menurut para jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma' ulama. Produk pembiayaan umroh pada bank syariah ini melibatkan akad ijaroh pada transaksinya, yang dimana ini sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.